berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi, punya, penjaga sekolahnya, perpustakaan, laboran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dilihat dari segi pembelajarannya, sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Artinya kalau sudah menjadi sekolah penggerak ini Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita dituntut menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama, kurikulum untuk kelas 1 dan 4 adalah namanya KOS. Apa itu KOS, Bu Yana? Gak apa-apa, apa saja sampaikan saja dulu. Nah, dari sebab sudah belajar itu kan dari ketidaktahuan. Menurut Ibu, KOS itu apa? Kurikulumnya itu. Nah, kalau kemarin apa nama kurikulumnya? K13. Jadi di SD kita ini menggunakan 2 kurikulum Bapak Ibu. Yang pertama kurikulum K13, yang kedua kurikulum operasional sekolah. Itu yang berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran bagaimana sih belajar lewat cara itu akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, berdasarkan video tersebut, silakan jawab beberapa pertanyaan ini. Sebutkan 2 hal menarik yang Bapak Ibu saksikan pada video tersebut. Kemudian kan, apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Kemudian yang ketiga, apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Jadi Bapak Ibu bisa mengaitkan jawabannya dengan yang telah kita lakukan jawab pertanyaan yang di awal tadi ya. Pada sesi mulai dari yang atas tadi. Kemudian selanjutnya, pendidikan menurut belajar lewat cara. Bapak Ibu setelah merefleksikan kondisi pendidikan pada zaman kolonial dengan kaitan dengan zaman sekarang, marilah kita mendalami lebih lanjut seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu. Pendidikan yang memerdekakan itu terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita diminta untuk menonton kembali refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sama-sama kita saksikan. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Sebagai guru, kita harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat. Nah, Ki
Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Nah, sekarang ini pada masa pandemi seperti ini, apakah bisa kita ini menerapkan seperti itu? Kemudian, untuk apa kalau seandainya kita mengadakan sekolah penggerak ini kalau pandemi ini berlanjut 2 atau 3 tahun ke depan? Kita kan tidak tahu. Nah, jadi untuk apa sebenarnya? Apakah kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak? Kemudian kalau kita pun melalui media, misalnya Zoom meeting dengan anak, pakailah, banyak kendalanya. Orang tua mungkin tidak punya HP, kemudian waktu lagi kita sendiri aja untuk mengadakan atau untuk memberikan pelajaran tentu tidak maksimal. Bagaimana kira-kira? Apakah menguntungkan kita ini untuk menerapkan sekarang sekolah penggerak atau tidak? Terima kasih. Baik, kepada peserta lain ada yang menanggapi? Baik, di sini saya bukan meluruskan tapi menyanggah juga tidak ya. Yang dikatakan oleh Bu Sri tadi adalah bagaimana kita untuk menghadapi peserta didik ini dalam masa pandemi ini. Nah, untuk apa bersusah payah kita untuk mengadakan pelatihan jadi sekolah penggerak, memerdekakan pendidikan terhadap anak didik kita. Nah, ini gunanya adalah untuk diri kita sendiri ya. Kalau suatu saat nanti pandemi ini hilang, virus ini hilang, Sampai kapan? Ayo, sampai kapan? insya Allah akan berlanjut. Amin. Maksudnya tidak berlanjut, maksudnya sekolahnya akan berlanjut. Kita sudah punya bekal. Nah, kita tidak akan terkejut, kita tidak akan, maksudnya begini, oh ini bakal akan sudah selesai, ini tidak ada lagi pandemi, kita akan bisa menentukan anak kita dan kita bisa menerapkan bagaimana sih pembelajaran yang merdeka terhadap anak didik kita. Karena kita sudah punya ilmu, kita sudah punya bekal. Jadi intinya sekarang, apakah kita harus berdoa saja mudah-mudahan corona Di cepat samping berlalu? kita berdoa, kita juga harus berusaha. Ya, tidak ada usaha tanpa doa dan tidak ada doa tanpa usaha. Oke, sip. Nah, kemudian contoh yang lain adalah bagaimana kita harus mempersiapkan para pengawas, para narasumber, mempersiapkan diri kita, membentengi diri kita ini. Contohnya aja begini, kita hidup di pinggir sungai dan kita bakal tahu ini bakal akan terjadi banjir. Nah, akankah kita berdiam diri? Tentu tidak. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Banjir akan datang. Apa yang akan kita? Oh ini, saya harus mempersiapkan ini. Saya harus membangun rumah yang tinggi agar supaya kalau banjir kita tidak kena. Nah, persiapan itulah yang akan kita punya, yang akan menjadi bekal kita. Seandainya nanti insya Allah corona ini sudah tidak ada lagi, maka memerdekakan anak dalam pengajaran ini bisa kita laksanakan sesuai dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini, yaitu yang sudah diberikan oleh Mas dan narasumber kita yang cerdas-cerdas. Terima kasih kepada kita. Baik, bagaimana kepada Bu Sri untuk daripada tanggapan apa dari teman kita tadi? Oke lah, baiklah. Sebenarnya IHT ini atau program sekolah penggerak ini sebaiknya jangan hanya sia-sia kita melaksanakannya. Itu aja. Minimal ya, mudah-mudahan ilmunya tetap dan kemudian kita masing-masing bersama berdoa. Corona cepatlah berlalu, corona. Amin. Kalau kiranya mau saya Dan saya tambahkan juga kita harap tidak sia-sia yang kita dapatkan ini. Umpama diberi itu adalah 100, kita dapat 20 atau 30, alhamdulillah masih ada tertanam ke kita dan insya Allah itu bisa kita terapkan nantinya. Dan ini bukanlah hal yang sangat sia-sia. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hebat semua. Nah, jadi pada intinya untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ya pada pendidikan yang memerdekakan ini, di mana kita di awal ini kita bagaimana nantinya kita bisa mengolah siswa kita, peserta didik kita, dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Mulai dari nanti ada lagi yang namanya masih banyak nanti materi-materi berikutnya, yaitu dari ada
kerangka kurikulum, ada nanti namanya capaian pembelajaran, ada asesmen, ada kurikulum operasional sekolah, dan masih banyak yang lainnya nanti akan kita pelajari bersama. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini pemahaman awal bagi kita semua untuk pencapaian daripada program sekolah penggerak. Untuk menginternalisasikan atau memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Artinya objek daripada pendidikan menurut filosofi Hajar Dewantara bukan sekedar raga tetapi juga jiwa. Artinya jiwa raganya juga harus dibimbing dan jiwa raganya juga harus dibimbing dan jiwanya juga harus dibimbing. Artinya menjadi satu keutuhan antara jiwa dan raga. Ini menurut pengalaman kami dari kelompok 2. Ini kami artikan arti daripada filosofi pendidikan